selamat malam. Ketemu di podcast Festival Seni Balai Pemuda. Ini hari pertama ada teman dari duo Etnikolik. Iya. Duo Ayo mas, ngobrol ringan. Cerita sedikit tentang duo Etnikolik ini apa? Oh, Anggar itu. Hah? Anggar aja. Duo Etnikolik apa, Ben? Cerita no. Duo Etnikolik adalah band yang awalnya hanya 2 orang. 2 orang. Duo Etnikolik ya. Kemudian alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah mulai dari tahun 2010 sampai pandemi 2020. 10 tahun tidak pernah berjumpa. Yang waktu kuliah itu sering proses bareng dengan band lain. Tapi masih kita berdua ya. Iya. Dengan band di Balai Pemuda juga. Saya pertama kali nampil. Kita bikin art orchestra Ya. digital etnik gitu dulu. Tahun Iya. berapa itu? 2007. 2007 nampil di Balai Pemuda terus Balai Pemuda. kemudian ketika perform berdua kok kayak sepi gitu ya, akhirnya kemudian ada temen gitar, kemudian Wahyu tadi bertiga jamming lagu gitu, kemudian kayaknya lebih ngebeat kalau ada drum ya gitu, terus itu ada Mas Ocet sama kalau dikasih bass itu kan kayak lebih deep gitu kan. Nah, jadi ada Mas David gitu. Oh, berempat dulu, belum ada Mas Ocet, berempat dulu. Karena kita pakai sequencer waktu itu ya. Iya, pakai sequencer. Pakai sequencer, jadi madu berempat. Kemudian kayak sequencer kalau drum itu kayak lebih berasa hidup gitu. Akhirnya siapa ya temen drum yang mau untuk ngeband yang ala-ala aneh unik lah, etnik gitu. Tapi kan rata-rata kan kalau teman-teman kan apa kayak genrenya kayak pasti gitu kan, kayak misalkan top 40 atau mungkin jazz atau mungkin R&B atau apa gitu kan. Nah, siapa nih yang mau ya buat ngedramin musik unik kayak kita? Ternyata nah itu Mas Ocet mau. Akhirnya tetap duo Etnikolik dong. Tetap. Nah, ini namanya dari manajer kita. Dia kasih tahu kita, namanya Kak Ria. Kebetulan ini lagi berhalangan hadir karena ada rapat di kerjaan sama bos. Ini digantikan oleh sang suami Kak Ganes, fotografer kita juga. Terima kasih Kak Ganes. Itu kalau boleh tahu personilnya itu siapa aja? Namanya. Oke. Baik, Bapak Ketua Suku, ready. Silakan, Mas Reddy. Eko Prasetyo, sampai apal. Personilnya siapa saja? Dawai Cempluk, Sketching Kalimantan, Mas Reddy. Terus kemudian ada gitar listrik sama gitar akustik itu Wahyu Cempluk, ya anak Cempluk. Kalau Mas Reddy gitarnya Dawai Cempluk. Nah kalau gitaris kita namanya Wahyu Cempluk karena lahir dan besar di kampung Cempluk. Itu kenapa namanya Dawai Cempluk? Nah itu Iya, ceritakan. sebetulnya tidak sengaja juga ya, tapi ini menarik untuk dibahas. Malang itu sampai detik ini belum punya instrumen khas. Instrumen khas Malang. Iya. Beda dengan Banyuwangi, Iya. beda dengan Madura, beda dengan kalau gamelan kan rata gitu. Semuanya pasti punya karena based on etnis gitu ya. Nah, kami berpikiran gimana ya caranya supaya muncul gitu kan. Akhirnya ada seorang warga namanya Cak Budiayin itu dia seorang tukang kayu gitu kan. Iseng aja belajarnya di YouTube gitu. Jadi custom gitu kan dengan alat seadanya, terus kemudian dengan bekas-bekas kayu hasil nukangnya dia, dan kemudian dia eksperimen dengan banyak sudah jadi dawai gitu kan. Akhirnya masih belum ada nama, dan saya coba untuk mengkurasi terkait sound dari akustiknya itu seperti apa, karena setiap dia buat itu karakternya beda-beda. Oh gitu. Karena kayunya kan Beda. Ya betul. Kayu asal pokoknya dianu terus dimodifikasi. Tapi yang dibuat main tadi kayu apa itu?
Aku nggak tahu itu karena itu campuran gitu. Oh gitu. Ya, macam-macam itu. Ada mindi, ada mahoni, ada nggak tahu itu. Oh, iya, dicampur? dicampur. Nah, makanya kemudian terbesit dikasih nama kampungnya aja, sehingga ini mungkin bisa jadi embrio Ya. instrumentasi berbasis kampung, Betul. bukan berbasis etnis. Ya, Nah, masuk. dan menarik sebetulnya untuk karakteristik kota-kota atau ruang-ruang urban, di mana di situ multi etnis gitu kan. Nah, justru dengan misalkan ada instrumentasi berbasis kampung seperti di Surabaya misalkan di Jagir, di Kotean Iya, Jagir, iya. dijenengi gitu, itu akan menarik dan variabel pengkayaan instrumentasinya akan tinggi, akan lebih dinamis gitu, Iya. menarik. Dan saya pikir ya kami mencoba untuk terus menggali bagaimana eksistensi dawai jemplo ini bisa masuk kemana-mana gitu. Sampai saat ini hanya baru dawai jempluk itu tadi. Iya, iya. Artinya instrumen yang lain. Oh iya, instrumennya banyak, Oke. tapi namanya tetap dawai jemplo. Oh gitu. Varian instrumennya banyak, ada pukul, ada dawai jenis dawai yang lain, yang senar 6, senar 3, senar 2. Itu semua di aransemen lagunya Duo Etnikolik apa dipakai di explore atau hanya dawai ini tadi yang dibawa? Hanya dawai ini. Hanya dawai Karena apa ya yang relatif lebih sempurna secara organologi, terus juga karakternya gitu kan. Lebih ajaib aja gitu. Iya. Saya dengar Duo Etnikolik tadi itu terpintas kalau dulu tuh saya memang pengen bikin sebuah kelompok musik tradisi but not tradisional. Ya, itu tadi yang saya lihat. Ya, ternyata memang dia berangkatnya tradisi tapi tidak tradisional. Ya, ternyata. ya artinya kan kami konsep mendasar dari Duo Etnikolik ini sebetulnya kan spirit. Ya, Bagaimana menempatkan entitas etno itu etnik ini menjadi platform yang tentunya bisa fleksibel ya, dengan konteks hari ini. iya, Konteks hari ini. Artinya kan bridging ya, kemasan ya. Dan bagaimana kami juga tidak mematok genre apa-apa, tapi kita coba leburkan aja dulu, leburkan sehingga audien akan menilai dengan sendiri. Dan bukan hanya Indonesia ya, tapi luar Ya. juga ada Bosas tadi, Ya, ya. ada Watch, Yang cross ya? Iya, Crossover, Afrikan. ada fusion, ada macam-macam. Iya. Tadi udah Mas Reddy, ada Wando Cemplo, terus yang ketiga itu ada Mas David Andrea, Basis. basis, Oh, basis. teman lama dia, Oh, gitu. teman lama dia, Kuliah. teman kuliah, Oh, nemunya waktu kuliah. Iya. ketemu Oke. lagi, Ya tahun 96 97. jelasin belum? Sudah saya. Oh sudah, tapi wajahnya masih anak 96. Baby face saya. Kiu, 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 kiu. Oke, terus aku mau tanya, Duo Etnikolik ini sudah album? Alhamdulillah. Apa bisa di sekalian promo? Iya ya. Didengar di mana? Album baru pertama ini tajuk albumnya itu Nandur Kamulyan. Nandur Kamulyan. Iya. Jadi kami ya karakter karya kami kan konsentrasinya lebih ketiga ya isunya kemanusiaan, lingkungan sama kebudayaan. Karya kebudayaan itu dan puri-puri tradisi segala macamnya kita masukkan ideologi ketika angkat kembang segala macam jadi ada topan itu kita coba sisipkan gitu sehingga itu menjadi apa ya added value gitu ya, added value baru bahwasannya menempatkan kekayaan dari kebudayaan kita itu kaya. Betul, memang kaya. Nah, membridging kaya ini kan harus dengan kecerdasan tersendiri. Iya, kaya ada ukurannya Ya, soalnya. kaya ada sehingga itu kalau bahasa sekarang kan dengan bagaimana sih kita berstrategi artinya dan kami tidak punya ekspektasi untuk apa ya istilahnya biarkanlah Ngalir. kita mengalir dan terus
bikin terus eksplorasi dan brainstorming terus, tapi tetap dengan tiga isu itu tadi, kemanusiaan, lingkungan, budaya. Tahun berapa kebentuknya ini? 2020. Oh, baru ya malah ya. Baru. Kalau saya sama Agar kan udah lama ya. Tapi ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, dia kan muaranya di sini ini ya akhirnya ya. Sibuk, gak pernah musik kreatif kayak gini, udah sibuk dengan kegiatan jadi guru dan cari nyanyi di wedding, di elektron kayak gitu kan. Jadi nggak sempat ketika pandemi jam 1 udah pulang ajar, terus mau ngapain, pergi ke ngopi ya, kita ngopi terus ini ada Wajib ya, event. kopi itu sepertinya Luar wajib. biasa, emang itu tempat kopi itu sumber inspirasi ya. Mantra kopi. nah, itu yang akhirnya awal gitu. Karena pemantiknya juga tidak sengaja dia bawa nge-share link sebuah kompetisi di Italia itu namanya Supravista Fest. Gitu. Ada kategorinya, jadi kategori instrumen dengan vokal. Alhamdulillah Kita menang. dapat first grade. Itu lagu yang mana? Lagu Hijau Hijau Lestari. Lestari. Hijau Lestari. Tentang lingkungan Tentang bahasa Indonesia. Indonesia. Memang Anak baratnya titik. Let it free, let it grow. Oke. Kayak Jawa. Tapi nada temanya itu tetap ada warna Do re mi sol la. ya, apa namanya? Pentatonik. Dia penta lah, diatonis pentatonik. Aku tanya ke Mbak, siapa Mbak? Anggar Gusti. Anggar. Latihan vokalnya tuh di mana Mbak? Dulu ikut teater atau? Iya, ikut Dia malah teater. penari. Ikut teater iya. Apa? Ikut Dulu Pak teater apa? teater di SMA ikut Di Malang. di Malang di SMA, terus di kampus juga ikut tapi cuma setahun doang, terus ke paduan suara lomba seriosa. Karena vokalnya nggak berhenti kuat ternyata. Alhamdulillah. Berapa tadi? 12. 12. Itu satu album atau satu setengah? Satu seperlima. Oh, Satu album 10 itu di Nandur Kamulyan ada 10 lagu, di Spotify sudah ada. Alhamdulillah kita kolaborasinya lumayan ya, saat ada sama Mbak Tri Utami. Utami di lagu tadi di bawah Ya dia Allah, lupa. sampai lupa. Judulnya Mata hati, mata air. Oh, padahal dilatih. Kita Udah bawa latihan. kita latihan kemarin. Tapi bisa dilihat di YouTube ya? Bisa dong. Bisa. Bisa. Apa YouTube-nya? Duo Ethnicolik. Nama Instagramnya duo Ethnicolik. Di Spotify. platform lain? Platform lain Spotify, Jok, Di IG, Amazon. di IG ada. Jadi Ya. kalau mau bikin reels pakai audio, cari Duo Ethnicolik. Sing arek Madura ya. Hip hip Duro ya. Karo pesisir Bang Wetan. Bang Weta. Pesisir Bang Wetan. Siap. Apa mana ya Mas yo? Kayaknya Sudah malam juga. Iya. Sudah sama-sama. Tapi- Iya. Kami terus terang Gimana kesannya tentang kami Festival terus Balai terang Pemuda ini gimana? sangat berterima kasih Suka. dengan Festival Seni Balai Pemuda karena sudah lama tidak pernah berekspresi di sini, tampil di Ya. sini gitu kan. Ya. Dan lama sekali, dan bagi kami ini kayak seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Balai Pemuda itu menjadi epicentrum Iya. epicentrum sebuah dialektika kebudayaan ya di Jawa Timur, dan banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan di sini Balai dan Pemuda. Betul. Saya aku juga mengenal Siapa? seni, kualitas seni yang beda, yang unik itu juga di Balai Pemuda. Aku waktu itu kuliah tari, lihat karyanya Edi Lutan, lihat karyanya Sardono Wekusumo, itu maestro tari semua. Saya lihatnya bukan di Jogja, bukan di Jakarta, tapi di Balai Pemuda Surabaya. Itu waktu FSS. Yes. Oke. FSS. Duh. Udah lama, sekali. tapi itu benar-benar Gimana itu kok tidak muncul lagi? itu benar-benar berkesan sekali. Jadi Waktu itu saya masih kecil, saya nggak tahu. Tanyakan Oh, ya. pada rumput yang Ada bergoyang. gantinya ini ada Aduh, gantinya. siap, siap. Semoga. Mudah-mudahan Siap, siap. Festival Seni Balai Pemuda ini menjadi gelanggang baru gitu kan. Sehingga muncul oase kebudayaan yang tentunya bagi publik Jawa Timur tuh Jawa Timur. jadi ditunggu gitu ya. Tunggu anak Malang datang ke sini, Ya. anak Banyuwangi datang ke sini. Karena kan Ya, yang ini seperti miniatur Indonesia lah, Surabaya. biasa. Ini Mas, terakhir Ya. pesan untuk teman-teman sepetarangan lah, Ya. sama-sama bermusik. Ya. Artinya kan sekarang kan digital itu sangat merajalela, Ya, ya. ya kan?
dulu mungkin kita ketika kita mau bikin musik kita harus kumpul. Mungkin Duo Etnikolik pun seperti itu, harus Ya, ada ya. pemain bass, harus Ya. ada pemain drum, terus tukar pikiran. Sekarang kan hanya dengan laptop saja Udah jadi. clear itu. Ya, memang yang Pesan-pesannya membedakan gini. Oke lah, kita tidak bisa menghindari perkembangan dan kemajuan teknologi Betul, yang tentunya betul. itu bisa memudahkan. Karena perkembangan teknologi yang paling dulu itu biasanya ada di teknologi musik Iya. daripada yang lain. Itu yang inovasinya lebih. Nah, bagi saya kenapa konsep Duo Etnikolik itu konsepnya jam session gitu ya. Fungsinya kayak ketemu itu. Iya. Itu aja sih sebetulnya. Kan makanya dan kita ada markas gitu kan, omang ngopi cempluk gitu kan. Jadi kalau ngumpul pas ya sudah saya bikin nada tema terus direspon terus jadi udah jadi gitu aja gitu. Ya, jadi Dan ada rencana biasanya gitu. Digital itu membantu, Hmm. ngopi itu penting. Kok ngopi? Ya kopi. Ya kan aja- karena ini kalau kopi ketemu kan digital. ngopi. Itu ngopi gitu. Ngopi. Lagi justru wis ngopi gitu. Terus ini Mas, Kampung Cempluk itu di Malang sebelah mana? Penting Ya, ini. kampung Cempluk itu di daerah Dusun Sumberjo, daerah Dieng atas itu. Itu masuk kabupaten. Mm-mm. Kabupaten tapi bersebelahan dengan kota. Perumahan besar. Jadi Bersebelahan dengan perumahan besar. dikepung perumahan elit lah kayak gitu. Tapi dan kami menghidupkan kantong-kantong yang dulu dianggap marginal gitu kan, dianggap masyarakat warga kelas nomor 2 gitu kan. Sehingga kami bikin gerakan melalui festival itu bagaimana mengaktifasi halaman Festival Kampung Cempluk. Kampung Itu sudah tahun ke-13. Tahun ini tahun ke-13. Ya, Yang kemarin September itu 1 minggu mandiri. itu 1 minggu mandiri. Gak ada sponsor ya Mas, urunan Oh. itu warga. Top. Urunan. Top. Itu ada si kawan kita Siapa? Siapa? Dia pernah main juga. Oh ini. ini. Bung Gundul satu ini. Oh iya iya. Oke Mas, Kalau gitu kalau teman-teman yang nonton mau istilahnya mau ketemu, mau nongkrong apa di Ya bisa basecamp-nya datang di mana? Bisa datang di Omang Ngopi Ngopi Cempluk. Cempluk. Biasanya kita ngumpul tuh sore lah, habis maghrib, habis setelah Hampir kerja. setiap hari ya. Enggak juga. Enggak juga. Biasanya tiap weekend lah, weekend. Tapi yang pasti ada lah orang ada gitu ya. ada di situ, ada. ada bakso, ada bakso. Oh, iya. Dan jangan lupa Ada Memang enak jajanan. bakso di situ. jangan lupa follow Instagram kita, like dan subscribe YouTube-nya. Ya. Apa YouTube-nya namanya? Duo Etnikolik. Etnikolik. Jangan lupa di like dan subscribe Duo Duo Etnikolik. Etnikolik. Dan tidak bayar. Kasih komen. Closing statement. Oke. Dengan kami dari Duo Etnikolik mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dengan adanya Festival Balai Pemuda Surabaya ini. Mudah-mudahan ini menjadi gelanggang oase kebudayaan di Jawa Timur sehingga festival ini tentunya menjadi ruang bagaimana bisa memvibrasikan gerakan-gerakan kebudayaan yang lebih produktif. Amin. Dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Festival Balai Pemuda Oh, ini masuk ini. kan terus Ini masuk. berkarya Masuk. memajukan seni Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Duo Etnikolik. Selamat malam. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.